Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Dunia startup itu dapat dibilang dunia yang lumayan keras, di mana banyak startup baru bermunculan, tapi banyak juga startup yang berguguran. Tentunya untuk bisa bertahan di persaingan dunia startup yang sangat sengit ini, para startup itu harus rela melakukan berbagai macam hal, dengan harapan startup itu dapat terus survive. Di episode kali ini gue akan ngebahas beberapa penyebab atau alasan mengapa startup itu dapat bertahan di industrinya masing-masing, meskipun diterjang banyak masalah dan juga diterjang banyak persaingan. Di sini gue udah ngerangkum setidaknya 5 alasan atau 5 penyebab kenapa startup itu dapat bertahan. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas poin yang pertama atau alasan yang pertama. Tentunya yang pertama adalah para startup itu berhasil mendapatkan investasi sebagai bahan bakar lagi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa dunia startup itu adalah dunia yang suka dan tanda kutip bakar uang sebagai bahan bakar mereka, di mana mereka dengan uang tersebut membiayai operasional mereka, membiayai marketing mereka, dan tentunya menggunakan dana tersebut untuk bisa survive. Tentunya proses bakar duit ini akan terus berlanjut sampai mereka itu ada di titik uang atau bahan bakar yang mereka miliki itu sudah menipis. Kalau seandainya bahan bakar mereka ini sudah mau habis, tapi mereka itu belum menemukan bisnis model yang tepat, belum mendapatkan sumber income yang pas untuk menutup operasional mereka, maka agar bisa menjalankan operasional perusahaan itu terus-menerus atau bisa survive, mereka itu harus menambah dana tersebut, menambah bahan bakarnya lagi. Dan tak jarang, akhirnya para CEO atau manajemennya itu berusaha mencari investor untuk menambah dana tersebut. Tentunya proses untuk mendapatkan investasi tambahan itu nggaklah gampang. Biasanya prosesnya itu lumayan panjang dan bisa menghasilkan, bisa tidak. Tapi bagi startup yang sangat mengandalkan investasi atau investment itu sebagai bahan bakar perusahaan mereka, maka ini adalah hal yang sangat krusial. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan dana segar lagi, artinya apa? Artinya startup mereka itu gagal dan tidak bisa survive. Tapi, kalau mereka berhasil mendapatkan investasi atau dana segar, mereka itu masih bisa melanjutkan bertahan di industri tersebut. Lanjut ke alasan kedua, mengapa startup itu bisa bertahan? Karena mereka itu masih relevan dengan kebutuhan pasar. Ini bisa mengacu kepada startup atau perusahaan yang umurnya itu sudah lumayan lama, di mana dalam kurun waktu yang lama itu mereka itu masih bisa survive, entah dengan tambahan dana dari investor atau mereka mendapatkan income sendiri untuk melanjutkan operasional perusahaannya. Tentunya ada alasan kenapa investor itu masih mau invest di startup itu, meskipun startup itu bisa dikatakan tergolong sudah tua. Begitu juga dari sumber income-nya, kenapa mereka masih bisa mendapatkan income untuk operasional? Alasannya karena mereka itu memang dibutuhkan oleh pasar, masih relevan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga dari sisi investor melihat itu sebagai potensi, dan dari sisi konsumen menganggap itu adalah sebuah solusi bagi mereka. Kalau memang solusi yang mereka tawarkan itu masih relevan dengan kebutuhan pasar, maka mereka akan terus bertahan, bahkan sampai kurun waktu yang tidak diketahui kapan. Pertanyaannya, apakah pasar itu bisa berubah? Jawabannya bisa. Dan kalau hal itu terjadi, serta perusahaannya itu tidak bisa beradaptasi, maka perusahaan itu atau startup tersebut tidak bisa survive. Next, poin ketiga, yaitu karena mereka itu sudah mendapatkan profit berkelanjutan. Dengan profit yang berkelanjutan ini artinya apa? Artinya startup tersebut atau perusahaan tersebut punya dana segar yang tidak digunakan. Dan hal itu bisa menjadi amunisi mereka untuk bisa mengembangkan perusahaan mereka. Dan memang kalau seandainya mereka itu berada di fase yang sulit, dana segar dari profit ini bisa digunakan untuk membackup operasional perusahaan ketika memang kondisi perusahaan itu lagi tidak baik-baik saja. Makanya jangan heran kalau kalian itu melihat ada perusahaan-perusahaan yang umurnya itu sudah tua, tapi produknya itu kurang terkenal, kok mereka itu bisa bertahan? Biasanya mereka itu sudah punya uang kas atau dana segar lebih dalam jumlah yang sangat banyak, di mana mereka itu mengumpulkannya dari profit-profit di masa kejayaan mereka.
Mungkin yang membedakan startup atau perusahaan zaman dulu dengan startup zaman sekarang adalah dimana kalau startup zaman dulu itu mereka itu mendapatkan profitnya itu lumayan lama, tapi setelah mendapatkan profit itu durasinya lumayan panjang. Sedangkan kalau startup zaman sekarang itu ya 1-2 tahun itu mereka sudah bisa mendapatkan profit. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa untuk long term juga seperti startup-startup zaman dulu. Itu yang masih menjadi tantangan zaman sekarang. Next, poin yang keempat adalah startup tersebut memiliki sumber revenue yang lain untuk menutupi operasional perusahaan mereka. Berbeda dengan poin ketiga yang tadi mengandalkan profit, kalau di sini mereka itu mengandalkan sumber revenue dalam jumlah yang banyak. Jadi bisa dibilang banyak pipeline lah. Meskipun perusahaan tersebut dikenal dengan satu produk mereka, tapi bukan berarti mereka itu tidak mencari uang dengan cara yang lain. Bisa saja mereka itu membuka jasa konsultasi. Bisa juga mereka menciptakan produk yang baru. Atau menambah channel penjualan yang lain. Misalnya yang selama ini online, dia tambah juga dari sisi offline-nya. Intinya agar sumber revenue itu tidak dari satu sumber aja. Biasanya dengan begini, jika sumber income utama mereka itu tidak maksimal atau tidak optimal untuk menutupi operasional perusahaan, masih bisa ditutupi dengan sumber income yang lain. Sehingga beban perusahaan itu nggak terlalu berat. Dan masuk ke poin terakhir, yaitu perusahaan tersebut melakukan pivot dan berhasil. Jadi ini bisa dibilang solusi kalau memang mereka itu gagal di cara kedua, di mana kondisi perusahaan mereka itu atau startup mereka sudah tidak relevan dengan pasar, maka mereka itu melakukan pivot dan mereka itu berhasil. Buat yang nggak tahu pivot itu apa? Pivot itu artinya putar balik, di mana dalam kondisi startup itu mereka itu merubah haluan dari bisnis mereka. Perubahan ini bisa dibilang kayak mengganti produk, bisa rebranding. Intinya mereka itu berusaha beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang ada dengan menghasilkan sesuatu yang baru. Dan biasanya kalau kita bicara pivot ini konotasinya itu lumayan ekstrim. Biasanya startup yang melakukan pivot itu perubahannya juga lumayan menyeluruh ya dari atas sampai bawah. Sehingga kesannya kayak bikin startup yang baru. Padahal sih enggak juga. Tapi balik lagi, tujuan dari pivoting ini adalah mereka itu berusaha untuk bisa survive. Makanya mereka itu mencoba jalan yang baru. Dan tentunya hal ini kan punya resiko berhasil atau enggak. Kalau mereka gagal ya udah mereka itu bisa dibilang gagal survive. Tapi kalau mereka itu berhasil, mereka dapat bertahan. Intinya melakukan pivot ini tetap untuk bisa survive. Karena kalau mereka nggak melakukan pivot, kemungkinan besar mereka akan mati. Jadi kenapa nggak ambil resiko aja 50-50? Kalau mereka pivot antara hidup atau tidak. Ya ibaratnya masih ada kesempatan lah ketimbang nggak berubah. Oke, jadi itulah beberapa alasan atau penyebab mengapa banyak startup itu masih bisa survive di tengah persaingan startup yang sangat sengit. Sehingga apapun bisa terjadi di persaingan ini. Startup yang dulunya sukses, berhasil, dan besar bisa saja di tahun ini runtuh seruntuh-runtuhnya. Dan ada kemungkinan juga sering terjadi juga startup yang bisa dibilang kacau balau, hancur, tahun depan malah sukses, berhasil menggait investor. Dan semua itu bisa terjadi kapan saja. Karena apa? Karena adanya perubahan yang konstan di dunia ini. Tidak ada yang tetap. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.